Halo semuanya, kembali lagi di 7 Menit. Di video kali ini saya akan bahas film Curious George, Go West, Go Wild yang tayang pada tahun 2020. Yuk langsung aja simak videonya. Film dimulai dengan George dan Ted, si pria bertopi kuning, naik kereta ke peternakan. Ke peternakan sepupunya si pria bertopi kuning bernama Ginny untuk akhir pekan yang santai di pedesaan, untuk meluangkan waktu weekend mereka berdua dengan gembira. Ketika mereka tiba, langsung disambut oleh Ginny. Ginny dipertemukan dengan Ted setelah waktu yang lama dan bertemu George untuk pertama kalinya. Dan mereka berdua bertemu dengan penggembala ternak besar bernama Frank Stetson dengan kru Stetsonnya dan seorang koboi yang ingin menjadi petani bernama Emmett. Di waktu yang sama, Emmett malah sibuk menangkap Nelly, seekor domba putih kecil, dan anjing bernama Sadie. Begitu sampai di peternakan Ginny, George bersama Sadie bertemu dengan hewan ternak, Billy si banteng, Ricochet si kuda, Spiton si lama, dan Flick and Frag, dua keledai yang keras kepala. Di malam itu, Ginny pergi berlibur untuk menemui ibunya, meninggalkan Ted dan George untuk mengawasi peternakannya, dan ditemani Emmett dan Sadie. Keesokan harinya, George mencari Nelly setelah sarapan dan tidak sengaja menemukan gerobak. Dan dia pun berpura-pura mengendarainya bersama Sadie, Ricochet, Nelly, dan Billy. Billy pun secara tidak sengaja mendorong gerobak menuruni bukit dan menabrak pagar, menyebabkan hewan ternak keluar. Emmett mengajukan ide untuk mengumpulkan hewan-hewan itu sebelum Ginny kembali. Sementara Ted gugup dan tidak yakin tentang ide itu, dan segera berencana untuk menelepon Frank untuk menyuruhnya membawa hewan-hewan itu kembali. Tetapi George dan Emmett keduanya menolak. Sementara itu, Ginny bersama ibunya tiba di surga pantai tropis, di mana mereka berenang dan melihat penyu raksasa, dan mereka pun mendapatkan layanan kamar gratis. Kembali lagi bersama George, Ted, dan Emmett. Mereka bertiga sedang memancing. Di saat itu, Emmett mengajari Ted untuk memancing, namun Ted malah kesulitan untuk memancing. Dia tidak bisa melempar kailnya. Namun setelah 3 percobaan, Ted pun akhirnya bisa melempar dan mendapatkan ikan. Ikan tersebut terus dimasak mereka bertiga untuk dijadikan makan malam. Di saat itu, Emmett tidak sengaja menduduki landak yang sedang berada di pohon. Ted pun akhirnya bisa mengendari kuda, dan mereka pun melanjutkan perjalanan mencari hewan-hewan yang hilang. Setelah perjalanan, George dan Sadie keduanya menemukan Nelly, si domba kecil. Lalu George dan Ted mengikutinya. Mereka berdua pun terlempar ke sungai. Di saat yang bersamaan, mereka menemukan hewan-hewan. Ted sangat terkejut. Setelah itu mereka pun memikirkan cara untuk mengembalikan hewan-hewan tersebut ke peternakan. Emmett pun menyarankan untuk pergi ke air terjun Lone Pine alias kota hantu untuk menghangatkan hewan-hewan tersebut. Di saat yang bersamaan, badai mulai menerjang. Sampai di Lone Pine, Ted dan Emmett pun berdebat. Ted menolak saran Emmett, dan Ted pun menelpon si Frank menggunakan telepon tua. Setelah menelpon Frank,
Ted mencoba untuk meminta maaf dan menjelaskan alasannya kepada George. Tetapi George menolak. George pun merasa frustasi dan berjalan pergi ke jendela saat hujan mulai turun. Malam itu Emmett meskipun merasa terluka oleh Ted, tidak bisa tidur karena takut hantu. Tapi dia dan George akhirnya menemukan Spiton di sebelah piano. Spiton adalah si lama. Keesokan harinya, Ted membaca buku sejarah Lone Pine Falls sambil minum teh. Ia pun berseru bahwa tidak ada yang namanya hantu dan mengetahui bahwa hujan lebat dapat membuat banjir di Lone Pine Falls. Jadi dia dengan cepat menyatakan untuk mengumpulkan hewan. Lalu George, Emmett, dan Ted dan hewan-hewan lainnya langsung bergegas pergi sebelum banjir bandang terjadi. Di perjalanan mereka kesulitan untuk naik ke daratan yang lebih tinggi. Ted pun menyelamatkan hari dengan membantu Emmett digerobak keluar dari lumpur dengan bantuan Frank dan Ricochet, dan mengantar seekor anak sapi yang ketakutan kembali ke kawanan. Mereka pun berhasil menyelesaikan semuanya tepat waktu saat banjir mulai naik, dan Emmett berterima kasih kepada Ted. Ted kemudian berkata dia dan George untuk langsung kembali ke pertanian Ginny bersama hewan-hewannya. Dan Emmett dengan penasaran bertanya kepada Ted, apakah Ted akan menunggu Stetson tiba. Tetapi Ted mengatakan bahwa mereka akan menemui Stetson sepanjang perjalanan kembali. Dengan bangga berkata kepadanya bahwa mereka dapat melakukan ini sendiri untuk kebahagiaan Emmett dan George. Emmett akhirnya kembali lagi naik ke Ricochet setelah pemulihan, memberitahu Ted dan George bahwa mereka harus menyeberangi sungai besar untuk sampai ke pertanian Ginny. Ted, George, dan Emmett yang pemberani mengajak semua hewan ke seberang sungai. Di perjalanan, Nelly pun tidak sengaja terjatuh ke sungai, dan Emmett membantunya dengan lemparan lasso yang sangat bagus, sangat sempurna, bercabang batang kayu dan menarik mereka ke tempat yang aman. Mereka pun akhirnya sampai di seberang sungai dengan selamat. Tak lama kemudian, Frank pun datang. Frank sangat terkesan dengan lemparan lasso Emmett dan mengumpulkan hewan-hewan dan berkata kepada Emmett bahwa jika dia ingin bekerja di peternakannya, dia sangat bisa. Tetapi Emmett menolaknya. Emmett lebih senang bekerja di pertanian Ginny. Dan akhirnya Ted, George, Emmett, dan hewan-hewan lainnya telah kembali lagi ke asalnya, ke peternakan Ginny. George pun sangat bergembira dan Emmett mendapatkan hadiah dari Ginny, yaitu sebuah gitar kecil. Dan film pun selesai.